Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Nur Anissa dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan saya Intan Purnamasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam ingin melakukan survei di SMK PP ini, Bu. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Ya, pertama saya Risna, saya sebagai Kapolri Besar Boleh langsung Ya, silakan. bertanya, Bu. Bella, untuk yang pertama, Bu, apa kurikulum yang digunakan di sekolah SMK PP Negeri Jambi ini? Ya, baik kurikulum di SMK Negeri Jambi sampai tahun ini masih menggunakan 2 kurikulum. Untuk kelas 10 dan 11 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk kelas 12 masih melanjutkan menggunakan kurikulum 2013. Bagaimana wacana tentang sekolah penggerak ke depannya, Bu? Ini juga sih mau tanya bagaimana kalian. Untuk wacana mengenai sekolah penggerak, jadi sampai sekarang ini sudah ada beberapa orang guru yang ikut tergabung sebagai guru penggerak, dan dari mereka juga program-program guru penggerak yang rata-rata berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ini sudah mereka persiapkan. Dan untuk sekolah tentu mendukung semua kegiatan positif, ya, kegiatan positif, praktek-praktek baik yang mereka ingin terapkan di sekolah. Saya rasa itu. Masya Allah. Lalu apa saja tujuan dari sekolah, Bu? Tujuan sekolah. Ya, tujuan. Sekolah ini seiring dengan tujuan pendidikan nasional bahwa menciptakan lulusan yang cerdas, kemudian memiliki pengetahuan, berkepribadian, dan berakhlak mulia, serta yang lebih penting lagi adalah memiliki keterampilan untuk hidup mandiri. Ya, karena kita SMK berarti fokusnya adalah lebih ke siswa itu setelah tamatnya bekerja. Tentu dengan tidak juga mengabaikan siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lebih terampil, Bu. Iya, lebih terampil. Selanjutnya, Bu, bisa Ibu sebutkan visi dan misi sekolah, Bu? Visi sekolah mencetak lulusan yang berkarakter dan berakhlak mulia serta terampil dan mandiri. Kembali lagi bahwa ini harus terampil. Lebih ke keterampilan ya, Bu ya. Selanjutnya untuk pembiayaan bagaimana, Bu? Pembiayaan sekolah kita berusaha mengikuti aturan bahwa sekolah tanpa pungutan, tanpa biaya bulanan. Cuma tetap saja bahwa di awal masuk, kelas 10 awal masuk ini ada iuran untuk uang seragam mereka. Jadi seragam dikoordinir, kemudian langsung dikelola oleh pihak penjahit. Pihak ketiga dikelola oleh penjahit. Jadi sekolah hanya mengasih aturan seragamnya seperti ini, warnanya, modelnya. Jadi terima beres ya, Bu ya? Iya, sekolah tahunya dikerjakan oleh penjahitnya. Jadi tidak ada SPP, Bu? Tanpa SPP. Hanya untuk anak-anak yang tinggal di asrama, kan kita punya asrama. Oh, punya asrama. Iya, ada asrama. Lengkap ya, Bu? Yang tinggal di asrama, mereka ada iuran makan. Itu makan mereka sendiri. Untuk makan mereka sendiri, jadi sekolah hanya menyediakan orang yang menyiapkan makan mereka. Jadi bayar iuran makan, hanya disiapkan. Itu per bulan ya, Bu? Iya, per bulan. Dengan jumlah 550.000 per bulan, dapat 3 kali makan. Lengkap. Selanjutnya bagaimana keadaan peserta didik, jumlah rombongan belajar di SMK ini, Bu? Untuk rombel, sampai tahun ini kita masih memiliki 20 rombel. 20 rombel, yaitu dengan rincian 9 rombel di kelas 12, 6 rombel di kelas 11, dan 5 rombel di kelas 10. Ya, dengan jumlah siswa keseluruhan 414 orang. Banyak ya, Bu? Dan itu 200 orang itu perempuan. Tadi gue dengar ada laki perempuan ya. Lebih banyak ke perempuan ya, Bu? Lebih banyak ke Iya. laki. Oh, Masih banyak lagi. Jurusan-jurusan tertentu itu ada yang yang dominan perempuan. Misalnya pengolahan hasil pertanian itu dominan perempuan. Nanti kan kaitannya masak. Untuk keadaan guru bagaimana, Bu? Keadaan guru, jumlah guru keseluruhan itu 50 orang. 50 orang guru ditambah dengan 34 orang tenaga Stafnya? ya, tenaga kependidikan.
tapi belum semuanya PNS. Secara keseluruhan yang PNS itu ada 32 orang, lainnya masih honor yang dari APBD, BOS, serta satu lagi 10 bodi. Jadi 50 orang guru ya Bu. Ya, 50 orang guru. Bisa diutarakan sedikit mengenai sejarah SMKPP ini? Baik, SMKPP ini awal berdirinya itu adalah Yayasan Pendidikan Batanghari yang bertempat lokasi awalnya itu di Simpang Kawat. Ada yang mengatakan lokasi ASM yang sebelah SMP 11. Ya, ada yang mengatakan di situ lokasinya. Diresmikan pada tanggal 6 Januari 1969. Kemudian pindah ke lokasi ini itu pada tahun 1982. Pindah di sini. Iya, pindah di sini. Alasan pindahnya itu kenapa Bu? Alasan pindah kita tidak temu di sejarah alasan pindah. Barangkali memang karena sekolah gitu aja. pertanian, Iya. tempat di kota itu kan terbatas. Iya. Di kota untuk praktek itu kan terbatas. Sementara di sini, pindah ke sini lokasi sekolah itu lebih 64 hektar. Strategis ya Bu tempatnya. Tempatnya lebih strategis. Lebih luas. Kemudian kalau lebih luas, prakteknya lebih Nyaman. aman, lebih nyaman. Kemudian masih dengan nama waktu itu namanya SPMA, orang lebih banyak itu namanya SPMA. Oh ya, SPMA. SPMA dan dia mandiri waktu itu. Kemudian perubahan peraturan lagi, namanya jadi SPP. Pada saat SPP ini masih di bawah Kementerian Pertanian, induknya di SPP Negeri Padang. Ya, statusnya waktu itu diakui. Kemudian menjadi negeri ini sekitar tahun 2000. Negerinya itu 2020. Sampai 2003 atau 2013 saya lupa waktu itu. Kemudian 2013 semuanya kan harus masuk ke dinas pendidikan. Terus sekolah ini ikut ke dinas pendidikan dan namanya dirubah jadi SMK Pertanian, SMKPP. PP jadi pertanian ya Bu gitu. Ya. Lalu kan SPP Sekolah Pertanian Pembangunan awalnya, jadi PP-nya tidak dihilangkan, begitu SMK juga tetap SMK. Di sini masih menerapkan ujian nasional Bu. Kita tidak ada ujian nasional. Apa perbedaannya Bu? Apakah lebih baik? Perbedaan ujian ada ujian nasional dan tidak ada ujian nasional. Jujur ya untuk yang dirasakan oleh guru-guru ini dilema yang dirasakan oleh guru-guru antara ujian nasional dan tidak ada ujian nasional. Dulu pada saat ujian nasional kita bisa menggertak siswa dengan alasan ujian nasional. Belajar dengan ujian nasional. Mereka giat, mereka les sampai sore les dengan pelajaran. Mereka belajar itu tekun. Efektif ya Bu ya. Kemudian sekarang setelah tanpa ujian nasional ada pergeseran nilai. Bebas ya Bu jadinya. Yang tadinya mereka ngejar nilai untuk ujian nasional sekarang kayak ogah-ogahan. Belajar juga sekedar belajar, kurang minat belajar ya Bu. Target, tanpa target mereka belajar kan kita gurunya juga ngasih ke mereka yang mereka kejar akhirnya itu tidak ada. Tantangan yang di akhir itu tidak ada. Iya, tantangan yang mereka di akhir itu tidak ada. Jadi menurut saya kalau tanpa ujian nasional ya begitu. Kalau kita kayak nggak ada semangat ya Bu ya. Biasa, ada pecutannya itu tidak ada. Nggak ada tantangan. Sementara paradigma sekarang yang berubah, kita tidak bisa keras ke siswa. Iya Bu benar. Tidak bisa keras ke siswa. Jadi akibatnya mereka ya gitu ya, ada musuh juga nanti dapat nilai. Iya gitu seringnya. Tugas belakang juga diterima, mereka kan seperti itu. Jadi jujur Nggak ada penekanannya Bu. Dilemanya para guru itu seperti itu. Iya sih. Tambah lagi ya kayak sekarang undang-undang HAM itu tidak boleh menghukum siswa. Iya betul sekali Bu. Nanti kekerasan. Gurunya yang juga kekerasan anaknya belajar. Dibiarkan. Dan dibilang anaknya belajar. Itu dilema guru ya. Kita tuh guru itu sebenarnya tidak kepengen keras ke siswa dan berharap mereka itu bisa ikut ikut koridornya gitu kan. Ikut koridornya melenceng dikit, maksudnya dilurusin. Gurunya nanti kadang gurunya cari polanya tuh yang susah. Iya. Cari polanya itu yang susah. Bagaimana caranya untuk mendekatkan ke siswa? Kita berbagai macam cara ya. Itu tadi yang mereka takutin itu. Yang mereka takutkan itu tidak ada. Kayak mahasiswa misalnya kan
mereka takut dengan skripsi. Iya. Skripsi kan Tugas akhir. Tidak ada tantangannya. Tidak ada tantangan. Selanjutnya Bu, apa perbedaan hasil belajar kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka ini Bu? Kalau perbedaan hasil belajar dari segi kita lihat dari segi apa? Kalau dari segi nilai, dari segi nilai kalau kurikulum Merdeka mereka nilainya lebih tinggi, mereka lebih gampang dapat nilainya karena kita kasihkan mereka belajar kan sesuai dengan fasilitasnya, kemampuannya. Jadi kalau untuk pengetahuan mereka dapat lebih luas kalau kurikulum Merdeka untuk anak yang betul-betul mau belajar. Ini kita bicara anak yang betul-betul mau belajar ya. Dengan kurikulum Merdeka fasilitas boleh semua digunakan, sumber belajar mereka luas. Berarti itu lebih keuntungannya ya Bu ya? Lebih keuntungannya. Tapi itu tadi kita batasi pada mereka yang mau belajar. Iya. Bagi yang enggak, berbeda. Beda. Mereka asik aja dengan fasilitas yang mereka gunakan. Kadang tidak digunakan untuk belajar atau yang seharusnya. Terus selanjutnya Bu, status atau akreditasi di sini apa Bu? Akreditasi, kita akreditasi terakhir nilai A. Oh, Alhamdulillah. Akreditasi. Awalnya masuk ke Diknas, baru kita akreditasi ini baru dapat beberapa belakangan juga. Mudah lagi. Selanjutnya Bu, mengenai jurusan di SMK ini ada jurusan apa aja Bu? Ini baik jurusan atau program keahlian. Iya. Kelas 12 itu ada 6 agribisnis tanaman pangan dan horti, kemudian agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ternak unggas, agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan agribisnis ternak unggas. Terus lagi? Sudah sih. Sorry, agribisnis perikanan air tawar. Oh, air tawar. Kemudian kelas 11 itu tanpa agribisnis ternak unggas, jadi tinggal 5. Tinggal 5. Kelas 10 juga tinggal 5. Terus ada mata pelajaran yang sama dengan SMA atau MAN gitu Bu? Pelajaran yang sama dengan SMA ada tip normatif juga masih ada, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama, matematika, IPS ada IPS tidak. Jadi lebih ke IPA ya, biologi, fisika, kimia. Terus sekarang kan IPAS. Iya. Umur itu IPAS. Kalau yang K13 itu masih biologi, fisika, kimia. Kalau untuk pendidikan agama Islam berapa jam untuk pembelajarannya? Pembelajaran PAI itu 3 jam. 3 jam ya Bu? Itu efektif ya Bu? Kurang ya Bu ya? PAI-nya 3 jam. Jadi untuk tambahan ada kegiatan ekstra keagamaan. Karena anak yang di asrama, mereka malam mandi bisa itu mesti kegiatan keagamaan. Berarti lebih efektifnya malah di asrama ya Bu? Kalau agamanya gitu. Di ekstra kurikuler. Iya. Sebenarnya bukan hanya di asrama, yang di luar juga Boleh masuk. Iya, berbagai alasan lah ya. Ya kalau di luar tuh luar kendali ya Bu sudah. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih ya Bu. Maaf Bu ya mengganggu Maaf waktunya. merepotkan, nunggu lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Nur Anissa dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan saya Intan Purnamasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami ingin melakukan survei di SMA Darul Ulum ini Pak. Silakan. Boleh langsung bertanya Pak?
Yang pertama, apa kurikulum yang digunakan di SMAS Darul Ulum ini, Pak? Kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Itu yang kelas 10, 11. Nah, yang kelas 12 masih di K13. Apa-apa saja wacana tentang sekolah penggerak ke depannya, Pak? Memang wacana sekolah penggerak memang tuntutan dari pemerintah ya, untuk lebih sekolah itu bisa lebih berkembang untuk maju. Namun kami masih keterbatasan ya, jadi ya bergerak dari seadanya dulu lah, karena masih baru juga Mbak kan. Tujuan dari sekolah ini sendiri, Pak? Kalau kami memang kan, kalau SMA SMP ini kan memang mewarnai kegiatan, kalau tema besar kan pondok Mbak. Iya. Jadi berangkat dari memang pondok, memang dulu beliau Romoya itu murni untuk pendidikan ma'had, namun untuk mengisi untuk kelengkapan ada sekolah formal yaitu SMP dan SMA Darul Ulum. Jadi visi misi sama dengan misi pondok. Jadi satu tujuan dari visinya pondok. Selanjutnya Pak, kami nanya yang visi dan misinya sekolah ini apa? Nanti bisa dicek di baliho depan Mbak. Ini mereka tadi begitu apa itu aja nanti. Ya. Silakan. Terus untuk pembiayaan bagaimana Pak? Karena kita satu paket dengan pondok, jadi tergabung pembiayaan dengan pondok. Kalau di sekolah SMA memang ada dana operasional sekolah bos. Karena kami memang operasional masih baru Mbak, belum dapat bos, jadi kami masih menggunakan operasionalnya di pondok. Karena pondok itu ada uang semester, nah disitulah kita untuk pembiayaan sekolah. Terus bagaimana keadaan pendidikan peserta didik, jumlah robel di ini? Kalau alhamdulillah Mbak, saya dulu buka SMA itu memang dari 2017, itu dari 3 anak. Dulu ada anak kita yang selesai SMP langsung diteruskan ke SMA. Itu 3 anak 2017 itu. Cuman kan belum bisa diuruskan operasional. Operasional kan harus ada batas minimal siswa. Baru saya ajukan di tahun 2020 itu sudah ada satu hal, baru selesai operasional di 2023. Baru kemarin baru 1 semester inilah operasionalnya. Sebelumnya kita ngikut ke sekolah dulu. Nah kalau rombel sekarang ada 3 rombel. Jumlahnya siswa ada 71 siswa? Iya. Itu keseluruhan Pak? Iya, dari 3 rombel itu. Untuk keadaan guru sekarang? Kalau guru alhamdulillah, guru kita cukup, karena memang sebagian memang diperbantukan guru SMP, juga double di SMA. Ada berapa Pak? Kalau guru kita ada 11 Mbak. 11? Iya, ada 11. Bisa dijelaskan sedikit mengenai sejarah sekolah Pak? Sama sih, kalau sejarah SMA itu ya berangkat dari sejarah pondok. Iya. Dari dulu itu beliau Romoya kan punya pondok di Muara Pijuan, itu di KM 18 itu kalau sampai paham, di belakang Masjid Nurul Ihsan itu. Dulu di sana kemudian beliau ada hibah tanah di sini 1,5 hektar. Tapi sebelumnya beliau punya kegiatan rutinan malam Selasa. Jadi rutin ke sini ke lingkungan itu ngaji malam Selasa. Nah, berangkat dari itu ada keinginan lingkungan ini untuk dibuatkan tempat untuk ngaji malam Selasa. Sebelumnya numpang di rumah-rumah warga. Kemudian beliau dapat tanah hibah, kemudian dibangunlah waktu itu musola lah. Tujuannya untuk ngaji malam Selasa. Tapi kan memang tuntutannya juga ada dari lingkungan, pengen ada pondok pesantren. Akhirnya beliau memutuskan untuk buka pondok pesantren. Terus kan untuk mengisi, kan sekarang kan tidak cukup hanya modal kan sekolah agama, maka lebih condong beliau ambil SMA sama SMP. Kan biasanya kalau pondok itu lebih ke MTS, MA. Kata beliau enggak, karena biar keagamaannya digembleng di di ma'hadnya, nah, formal umumnya, materi umumnya di SMP, SMA. Jadi sinkron dia. Cabang kedua Pak? Iya betul. Di sini masih diterapkan UN Pak? Tetap ujian sekolah Mbak. Kalau sekarang kan tidak ada lagi. Tidak ada. Apa perbedaannya Pak? Sebenarnya banyak Mbak. Kalau ujian nasional itu kan standar nasional. Ada kebijakan lebih kepada kebijakan nasional. Kalau sekolah kembali ke sekolah, cuma lebih kena kalau menurut kami di ujian sekolah. Karena kita lebih tahu bagaimana mengukur kemampuan anak. Kalau dulu mungkin di angkatan kami 2006, 2007 atau 2008 waktu kami SMA atau aliyah, itu kan ujian ditentukan dengan ujian akhir kan, nilai ijazah.
dan itu kan sangat apa ya, sekolah 3 tahun ditentukan seminggu ujian itu. Ada 4 mapel itu, kalau satunya gagal kan gagal semua. Nah kalau sekarang kan enggak. Jadi kalau boleh secara pribadi kami, kalau untuk siswa lebih efektif ujian sekolah. Tapi kan tetap bagaimana sekolah itu mampu terus tetap berkomitmen untuk apa ya, prestasi anak-anak. Nah, selanjutnya perbedaan hasil belajar kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini, Pak. Setiap kurikulum ada plus minus, Mbak. Ada kelebihan masing-masing. Sebenarnya kan kalau sekarang itu kan kurikulum Merdeka itu ya, kalau kita kadang-kadang ada sebenarnya perubahan nama. Iya. Ya itu hanya perubahan nama. Ya kalau kami sebenarnya lebih apa ya, ke guru kami tidak menentukan harus K13 atau harus Merdeka. Tapi bagaimana komitmen anak itu paham dengan apa yang diajarkan guru. Masalah metode, model pembelajaran ya saya serahkan ke guru mana yang lebih nyaman. Iya. Karena memang kalau apa ya, tuntutannya sekarang memang bagus, kurikulum Merdeka lebih apa yang menekankan guru lebih kreatif, kemudian fokus lebih ke siswa yang untuk pembelajarannya. Artinya dulu apa ya, siswa dituntut hanya diberikan hasil, kalau sekarang kan dikasih proses. Sesuatu itu dia dari prosesnya dulu, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi sama-sama punya kelebihan. Jurusannya ada apa, Pak? Untuk sekarang kami fokus mau ke IPA, Mbak. Oh, IPA. Jadi kalau dulu itu kami, karena guru-guru kami itu banyak yang alumni di PS, angkatannya dia sama ya. Dia sekolahnya apa, PS belajar ekonomi, tapi ujian akhirnya IPA. Yang sekarang kami fokus dari kelas 1 sampai kelas 12 untuk IPA. Kalau PAI ada masih ada. Pendidikan agama Islam. Iya. Enggak, kan kami SMA. Kalau PAI kan biasanya di MA. Iya. Berarti tidak diterapkan. Tidak ada. Nah, karena kami apa ya? Kalau PAI masuk ke mapelnya lah. Iya. Ya, mapel PAI masuk ke PAI itu masuk ke mapel pelajarannya. Itu Dan berapa? kalau pendidikan agama kami kan fokusnya ke ma'had. Iya. Jadi ma'had itu kami memang belajar salafiyah murni, masih klasik sebenarnya, pembelajaran slogan gitu Mas. Tapi makannya ada PAI. Kalau PAI ada, mapel PAI itu ada di kelas 1 sampai kelas 3. 3. Itu berapa jam? Kalau tuntutan kurikulum kan sekarang kan 3 jam, Pak. 3 jam. Tapi kalau kami hanya dikasih 2 jam. Karena ya itu tadi lebih kompleks pembelajaran keagamaan itu di materi makanan. Iya. Karena tuntutan kurikulum saja tetap dimasukkan mapel PAI, tapi untuk basic keagamaan anak tetap di pondok. Iya. Karena lebih apa ya, lebih komplit. Mereka belajar ilmu agama itu nggak hanya fikih saja kan itu. Kalau di PAI itu kan ya global, secara global. Maka kalau komentar pendidikan agama itu PAI itu ya, kalau sekolah umum kalau hanya mengandalkan belajar itu sangat kurang. Ya kalau tuntutan kurikulum 3 jam sampai 4 jam dalam seminggu, sebulan berapa 24 jam. Belajar agama dulu itu dapat apa? Iya sih. Nah, iya. Materinya kurang. Nah, iya. Apalagi agama itu yang diajarkan kan banyak sekali. Iya. Yang basic kayak ketahuitan, apalagi fikih. Itu tidak cukup dengan jam segitu. Apalagi kalau kurikulum Merdeka hanya lebih anak yang menentukan. Karena repotnya kalau kita hanya belajar buku saja dan tanpa gurunya yang lebih jadi lebih paham, repot juga. Berarti lebih ke pondok. Iya, maka kami ke agama itu lebih ke pondok. Iya. Maka kalau formal, bicara formal saja, nggak ada, umum saja nggak ada materi keagamaan. Ya keagamaan hanya sifat mapel PAI itu aja, karena tuntutan kurikulum ya lebih lebih fokus gitu. Dan itu ya Pak. Ya, Iya. terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Maaf waktunya Pak. Nggak apa-apa. Merepotkan.